A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Teruslah bersyukur, teruslah berbaik sangka kepada Rob kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Sebab dalam hidup kita ini yang kita butuhkan cuma satu, ridhonya Allah. Seperti sahabat kita ini, beliau sahabat UCR, alhamdulillah lunas amanah hutang beliau kurang lebih 50 juta rupiah tanpa beliau berhutang, tanpa beliau menyentuh kembali riba. Allah lunaskan dengan cara Allah yang unik sekali. Kita akan simak sama-sama kisah dari sahabat kita ini, apa saja yang beliau amalkan selama ini. Ini adalah kisah hijrah salah seorang sahabat UCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Wiwin yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sampaikan testimoni nggih Umi. Alhamdulillah, setelah mengikuti semua tahapan keluar dari riba yang Umi share di channel Umi, saya sekeluarga bisa bebas dari riba. Tidak mudah awalnya kami bisa seperti sekarang. Kami terlilit hutang 3 tahunan. Diawali ketika saya dan suami akan memasukkan anak kuliah. Di situ kami berhutang kepada rentenir, awalnya 10 juta. Dikarenakan terus berbunga, kami tidak mampu bayar. Sehingga gali lubang, tutup lubang. Gak kerasa hutang numpuk di banyak tempat, hampir 50 juta rupiah. 3 tahun kami jalani gali lubang, tutup lubang. Kami masih belum sadar juga akan dosa riba itu. Suatu saat, suami sudah putus asa, berniat jual ginjal. Saya tidak setuju. Tetapi juga tidak bisa memberikan ide apapun. Tiba-tiba, saya dengar salah satu tausiah Umi di video Umi, yang Umi bilang jangan pernah berpikir jual ginjal, karena ginjal milik Allah. Entah kenapa saya bisa buka video itu, ketampar rasanya. Lalu saya sampaikan ke suami. Saya kuatkan suami, pasti Allah tolong kita. Alhamdulillah, suami saya orangnya juga nurut, gak neko-neko Umi. Saya ajak bicara baik-baik, lalu saya bukakan video Umi yang tahapan hijrah dari riba.
Kami berdua mencari-cari, kira-kira apa sebab kami jadi begini sengsara. Satu persatu kami runut dosa-dosa kami. Kami temukan yang pertama, jelas kami melakukan dosa besar riba. Selanjutnya, kami lakukan taubatan nasuha. Kami berdua sholat taubat Umi. Semua amalan yang Umi share kami amalkan. Istighfar 100 kali, doa Nabi Yunus 100 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali. Kami lakukan terus-menerus secara istiqomah. Pertolongan masih belum datang Umi. Kami hampir putus asa lagi. Tapi saya berusaha kuat semangati suami. Saya ajak suami ngobrol lagi. Dosa apakah lagi yang sekiranya masih menggantung dan kami belum bertaubat dari dosa tersebut? Dari diri saya temukan saya pernah benci sama mertua saya dan salah seorang teman saya. Saya minta maaf. Saya datangi mertua saya dan saya WA teman saya itu. Saya minta maaf sambil menangis. Saya minta keridoan mereka agar memaafkan saya supaya Allah ridho kepada saya. Pelong rasanya hati Umi setelah meminta maaf. Pelong rasa hati setelah dendam sakit hati itu hilang dari hati saya. Ibadah juga terasa enak. Entah kenapa saat itu perasaan saya lega dan nyaman sekali. Ada mungkin setelah proses pertaubatan itu kami menunggu sekitar 3 bulanan Umi. Tiba-tiba suami bilang mau coba ikhtiar ke bosnya. Walaupun suami masih punya sisa kasbon 1,7 juta, suami secara khusus datang ke rumah bosnya menceritakan maksud hati. Tapi saat itu hasilnya nihil. Bos suami juga sedang kolab usahanya jadi belum bisa bantu. Tapi bos suami bilang, kalau suami bisa bantu jual tanah bos nanti dikasih persenan buat nutup utang. Tanah itu luas sekali Umi, jadi harganya juga tidak murah. Untuk jualnya juga tidak mudah. Suami kan mulai senang sholawatan Umi. Suami bilang ke bosnya, baik Pak, saya bantu doa, bantu ikhtiar, bantu promosikan juga. Saya bantu sholawatin tanah Bapak, semoga cepat laku. Pulangnya suami cerita sama saya. Saya teringat video APD Umi yang pertama, kan ada bahas soal aset yang belum dikeluarkan zakat. Bisa jadi penghalang aset itu laku. Saya kasih tahu suami. Besoknya di kerjaan suami menghadap bos kasih tahu soal zakat mal itu. Masya Allah Umi. Bos langsung kasih uang 500.000 meniatkan bayar zakat tanah itu. Nanti sisanya tunaikan pas tanah laku. Singkat cerita ya Umi, kami berdua sholawatin itu tanah. Tiap pagi bacakan APD. Singkat cerita ya Umi, kami berdua sholawatin itu tanah. Tiap pagi bacakan APD khusus itu tanah biar cepat laku. Alhamdulillah Allah jawab doa-doa kami. Ada PT yang mau beli itu tanah, katanya mau dibangun gudang dan kantor. Alhamdulillah bos suami penuhi janjikan untuk tunaikan zakat. Oh mungkin maksud beliau, bosnya suami penuhi janjinya untuk tunaikan zakat. Tadinya kami mau dapat banyak Umi, 120 jutaan. Tapi suami ingat, di kerjaan selain suami juga ada 2 teman lain yang terlilit hutang. Tapi tidak sebanyak kami. Suami sampaikan itu kepada bos dan dibagi uang zakat itu ke 2 teman lainnya. Kami dapat bagian 70 juta. Uang tersebut kami tutupkan seluruh hutang kami. 20 jutanya kami bagi ke orang tua dan mertua sama buat biaya anak kuliah dan sekolah. Alhamdulillah lagi utang suami 1,7 juta ke bos diikhlaskan. Sekarang alhamdulillah kami sudah tidak punya hutang Umi. Tapi insya Allah kami tetap istiqomah beribadah. Insya Allah saya tetap di UCR menimba ilmu. Saya masih sangat butuh ilmu dari Umi. Semoga Umi sehat terus dan bisa membimbing kami terus. Semoga apa yang dihajatkan Umi semuanya terkabul. Umi dijauhkan dari orang-orang zalim yang iri dan dengki. Disegerakan umroh sama Bapak Ibu Umi. Doa terbaik untuk Umi sekeluarga, amin. Mohon maaf ya Umi jika kepanjangan testimoninya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Itu tadi sharing testimoni dari sahabat kita. Bagaimana kisah perjalanan beliau hijrah dari riba, dari terlilit, terpuruk, hingga akhirnya Allah berikan pertolongan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi betul-betul beliau muhasabah diri. Beliau sadari, beliau cari apa kiranya yang membuat Allah belum ridho. Ada dosa besar bernama riba, ada juga dosa bernama hasad, yang pada akhirnya beliau legowo minta maaf kepada orang yang beliau benci tadi itu ya. Dan setelah itu barulah terbuka pintu kemudahan. Barangkali saja panjenengan semuanya mengalami hal yang sama, panjenengan boleh mencontoh beliau. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.